Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sulbar Belajar. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat video pembelajaran. Nah, di sesi kali ini kita akan mencoba membuat video pembelajaran dengan berbahan konten yang dibuat di PowerPoint. Nah, sebelum lanjut, jika channel Sulbar Belajar ini bermanfaat, silakan di-share, di-like, serta di-subscribe. Nah, kita lanjut. Untuk pembuatan video pembelajaran ini, seperti yang saya bahasakan tadi, bahwa kita membutuhkan file dalam bentuk PowerPoint. Jadi materinya itu dibuat ke dalam PowerPoint. Nah, sebagai contoh misalnya saya coba buka ini file PowerPoint. Nah, ini adalah sebagai contoh ya, ini sebagai contoh saja terkait dengan materi kita pada hari ini tentang video pembelajaran ya, pembuatan video pembelajaran. Oke, dianggap bahwa PowerPoint kita sudah jadi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita akan membuat videonya. Sebelum saya buat videonya, saya preview dulu. Oke, seperti ini. Jadi kalau misalnya ada video dimasukkan, silakan dimasukkan di awal sebagai intro misalnya. Nah, ini kemudian judulnya, seterusnya sampai terakhir ya. Silakan animasi-animasinya dimasukkan kalau misalnya memang itu butuhkan animasi dan seterusnya ya. Oke, ini contoh saja. Nah, sekarang kita akan mencoba membuatnya. Nah, yang caranya adalah silakan nanti masuk di bagian slideshow ini. Kemudian ada record slideshow. Nah, di sini ada dua pilihan, record from current slide. Ya, dari mana awal mulainya, jadi yang aktif itu yang akan dimulai ya, direkam. Kemudian kalau record from beginning ini berarti mulai dari awal. Oke. Nah, sekarang kita mencoba memilih dulu yang dari awal ini. Kita klik. Ya, namun sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa saya menggunakan Office, ini adalah Office 2019 ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita punya catatan atau notes ya, itu bisa dimasukkan juga di awal tadi. Sehingga nanti kalau misalnya kita ingin memberikan narasi, bisa langsung lihat dari sini. Ya, jadi sesuai dengan catatan kita. Oke. Nah, ini nanti tidak akan tampil di record. Hasil recordnya ini nggak tampil yang notes ini. Nah, kemudian berikutnya, di sini ada pengaturan setting ya. Oke, di sini ada pengaturan mikrofon yang kita gunakan. Misalnya saya pakai mikrofon yang ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya saya pakai kameranya apa. Kalau misalnya kita aktifkan kameranya ya. Oke. Nah, sebagai contoh misalnya saya pakai yang conference cam ini. Nah, ini belum aktif ya. Nanti kalau misalnya untuk mengaktifkan video ini, ya kita klik kamera ini. Nah, ini berarti dia sudah aktif. Ya, kemudian ini bisa ditampilkan, bisa juga tidak ditampilkan. Ini hanya previewnya saja. Jadi kalau misalnya kita tidak aktifkan, tapi ini aktif, maka tetap nanti hasilnya akan ada muncul video kita. Tapi kalau misalnya kita matikan, maka nanti tidak akan muncul video kita. Oke. Nah, sebagai contoh misalnya saya ingin mengaktifkan videonya saya, tetapi sebaiknya pada saat kita membuat presentasi itu sebaiknya adalah posisinya, ya posisi ini bisa kita letakkan di mana saja, bisa dipindah-pindahkan ya sebenarnya. Tetapi sebaiknya nanti saran saya ini nggak bisa dipindahkan, nanti setelah diedit nanti bisa dipindahkan. Nah, makanya kemudian pada saat kita membuat PowerPoint-nya itu dikasih ruang tempat posisi kita berada di mana untuk videonya kalau misalnya kita ingin menampilkan video ya. Jadi sekali lagi
pada saat membuat slide PowerPoint-nya itu dikosongkan daerah tempat memunculkan video kita supaya tidak dipindah-pindahkan lagi. Tetapi sebenarnya ini pun juga sebenarnya bisa dipindahkan, ya, posisinya dipindah-pindahkan, ya. Nah, selanjutnya ya di sini ada pen, ya. Pen ini untuk menandai. Kalau misalnya ada yang penting, ya seperti ini misalnya, ya. Ini saya belum rekord ya karena saya belum tekan rekord. Ya. Jadi sembari rekord nanti bisa seperti ini. Nah, kemudian ini juga ada semacam stabilo, ya. Nah, ini bisa diganti warnanya. Misalnya saya mau ambil warna merah misalnya, ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ada penghapusnya, kalau mau dihapus boleh. Nah, kemudian berikutnya ini ada pointer laser, ya, pointer laser. Ini untuk menjelaskan saja nanti kalau misalnya Bapak Ibu ini menerangkan materi. Oke. Nah, kemudian di sini ada rekornya, ya, ada stop, ada replay. Nah, kalau misalnya kita ingin sudah mulai merekam, maka kita pilih record. Oke, saya kembalikan dulu ke yang awal, ya, slide awal ini. Nah, ini adalah video sebenarnya. Jadi kalau saya klik ini akan jalan videonya. Ini dianggap sebagai video intro, ya. Jadi kita memang sudah persiapkan dari di awal di PowerPoint kita. Oke, saya coba mulai merekam, ya. Klik saya record. Nah, ini otomatis jalan. Nah, kemudian saya klik untuk pindah ke slide berikutnya. Sorry, ya. Ini untuk pindahkan ke slide berikutnya, ya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, ya, contoh, ya, anak-anakku sekalian, kita lagi akan belajar terkait dengan merakit personal komputer. Saya klik di tengah sini untuk pindah ke slide berikutnya. Kemudian kita sedikit membahas terkait dengan sejarah komputer, ya. Nah, dan seterusnya, Bapak Ibu. Jadi bisa juga dimunculkan nanti notes-nya kalau misalnya kita ingin menjelaskan, ya. Yang tidak ada di sini bisa kita sampaikan di sini. Jadi ini dimunculkan saja, kemudian mungkin kita baca, kita menjelaskan lewat notes ini. Setelah itu, ini tidak akan tampil nanti di rekornya kita. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, sistem komputer hadir dalam berbagai ukuran dan seterusnya, ya. Oke, seperti ini. Ini dianggap saja. Nah, lanjut cara kerja komputer. Ya, cara kerja sebuah komputer. Nah, misalnya ini kita mungkin akan memberikan penjelasan terkait ini, ya. Mungkin bisa dibundari, ya, input device. Ya, kemudian ini juga ada output device-nya, ya. Ini bisa diingkari mungkin. Kemudian CPU. Nah, ini cara menjelaskan mungkin, ya. Atau pakai pointer juga boleh. Ya. Oke, kemudian next. Nah, ini sampai akhir, ya. Terima kasih. Nah, ini sudah selesai. Oke. Nah, di sini dikatakan Enso Let's klik exit. Nah, berarti bisa kita langsung klik exit. Ini ada tanda close di atas, ya. Oke, close. Nah, ini udah selesai direkam. Nah, kalau kita lihat di sini ada muncul, ya. Ini foto kita tadi. Makanya tadi muncul ini. Kemudian ini juga sama ada di sini semua. Dan ini bisa dipindahkan, ya. Misalnya saya juga ini pertama ini kan intro, ya. Jadi saya tidak butuhkan, ini bisa dihapus. Saya delete saja. Oke, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian ini bisa sebenarnya dibesarkan, ya. Ini ukurannya bisa dibesarkan. Bisa juga full satu layar boleh. Ya. Atau sekalian nanti misalnya saya apa, ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ngatur ininya, ngatur tampilannya. Mungkin ada ruang kosong sebelum masuk di judul kah atau apa, ya. Nah, nanti di sini di playbacknya bisa diubah jadi play full screen sehingga nanti apa, ya, nanti akan full screen. Ya. Nah, seperti ini. Anak-anakku sekalian, ya, anak-anakku sekalian, kita lagi akan belajar terkait dengan merakit personal. Oke, jadi bisa langsung full screen, ya. Nah, kemudian berikutnya, misalnya ini, ya, ini bisa dua ukurannya seperti bahasakan tadi. Kemudian ini juga boleh dipindahkan. Kalau mau dipindahkan kemana boleh. Ya, ini saya kasih kecil, saya pindahkan ke bagian atas. Bisa seperti ini. Ya.
ini. Misalnya ini menutupi ya, berarti bisa mungkin dipasang di sini. Oke. Ya, ini contoh saja. Nah, sekarang coba kita preview. Kita lihat previewnya dulu sebelum kita ini kita simpan ke dalam bentuk file MP4. Nah, anak-anakku sekalian ya, anak-anakku sekalian kita lihat berikutnya. Ya. Saya next kemudian, tapi dia nanti akan otomatis berpindah setelah selesai kita membahas ya. Contoh ini ya. Dan seterusnya, Bapak Ibu. Jadi bisa juga dimunculkan nanti notnya kalau misalnya kita ingin menjelaskan ya. Yang tidak ada di sini bisa kita. Ini sudah pindah di atas. Jadi ini dimunculkan saja. Kemudian mungkin kita baca, kita menjelaskan lewat notes ini. Nah, setelah itu ini tidak akan tampil nanti di rekornya kita. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, sistem komputer hadir dalam berbagai ukuran dan seterusnya ya. Oke, seperti ini. Ya, jadi ini dipindahkan ya, dipindahkan. Nah, ini kembali ke bawah normalnya. Kerja komputer. Ya, cara kerja sebuah komputer. Nah, misalnya ini kita mungkin akan memberikan penjelasan terkait ini ya, mungkin bisa dibunyikan. Ini berpindah otomatis setiap kali selesai kita menjelaskan. Ini otomatis berpindahnya. Ini juga ada output device-nya ya, ini bisa diingkari mungkin. CPU. Jadi kita tidak perlu mengatur perpindahannya ya, durasinya kapan, yang jelas dia akan otomatis berpindah setelah kita selesai menjelaskan. Oke, kemudian next. Ya. Ini sampai akhir ya, terima kasih. Nah, oke. Jadi sekali lagi ini bisa diubah ya, ini kembali saya normalkan dulu. Mungkin saya pindahkan di bagian sini, bagian atas ya. Ini juga tidak, tadi kan saya kasih buat full screen ya, ini saya matikan kembali full screen-nya. Oke, ini contoh saja. Bisa diubah kembali seperti ini. Jadi bisa diedit. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, tinggal diapain? Ya, tinggal nanti kita simpan dalam bentuk file video ya. Caranya adalah klik file, kemudian save as. Nah, kemudian simpan di mana? Misalnya saya simpan di desktop. Nah, di sini save as type-nya, tipenya itu kita ganti dengan MP4. MP4 ini video. Ya. Kemudian saya save. Oke. Nah, ini proses di bawah. Kita tunggu prosesnya. Jadi ini proses ya. Proses terkait dengan pembuatannya. Ya, kalau mungkin di editing file itu di render ya, seperti itu. Nah, ini sudah selesai ya rendernya. Nah, sekarang kita lihat di desktop ya. Nah, ini dia. Nih, tes PPT tadi namanya. Ini tadi kita tidak ganti, tapi bisa Bapak Ibu ganti nanti namanya ya. Coba saya jalankan lagi. Ini tadi dibuat 2 kali ya. Anak-anakku sekalian ya, anak-anakku sekalian kita lagi akan belajar terkait dengan merakit personal komputer. Saya klik di tengah sini untuk pindah ke berikutnya. Kemudian kita sedikit membahas terkait dengan sejarah komputer. Ya, ini hasilnya ya Bapak Ibu. Dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi bisa juga dimunculkan nanti notnya kalau misalnya. Oke. Nah, ini tinggal diupload nanti di YouTube-nya kita atau di mana saja yang kemudian bisa dibagikan ke siswa kita. Oke, saya kira itu terkait dengan bagaimana cara sederhana ya membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint kita. Jadi langsung membuatnya lewat PowerPoint juga, tidak memanfaatkan aplikasi yang lain. Jadi full semuanya di PowerPoint. Tinggal nanti Bapak Ibu layout tampilannya, mulai dari awal intro, kemudian judulnya mungkin, ada mungkin logo-logo kita apa segala macam. Kemudian materinya dibuatnya, ada mungkin animasinya, silakan terserah Bapak Ibu semua. Oke, saya kira demikian. Sekali lagi, jika video ini bermanfaat, silakan di like, di subscribe, serta di share ke media sosialnya, sehingga kemudian nanti lebih banyak yang bisa memanfaatkan video tutorial ini.
Demikian, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.